Pernah gak sih kamu ngalamin, baru aja beli saham, harganya langsung terjun bebas. Tapi pas kamu udah pasrah dan akhirnya jual rugi, sahamnya malah terbang tinggi. Nah, kalau pernah, selamat. Mungkin kamu baru aja ketemu sama yang namanya bandar saham. Tenang, di video ini gue bakal jelasin tuntas bandar saham itu apa, gimana cara mereka main, dan yang paling penting, gimana caranya kita sebagai pemula bisa lebih aman di market. Selamat datang di Kota Kasu. Ini Sekolah Saham episode kelima. Jangan lupa subscribe dulu ya, karena di sini kita bakal belajar saham bareng-bareng dari nol sampai naik kelas. Oh ya, sebelum kita lanjut ke materi, pastiin kamu udah punya modul belajarnya, yaitu ebook sistem trading Kota Kasu yang bisa kamu pesan lewat link di deskripsi. Oke, pertama-tama, siapa sih bandar saham itu sebenarnya? Banyak yang mikir bandar itu sosok misterius, jahat, yang kerjanya ngabisin duit retail. Padahal, bandar itu sebenarnya sebutan untuk institusi besar, bisa fund manager, investor dengan modal super kuat, atau market maker. Intinya, mereka punya uang yang sangat besar. Saking besarnya, setiap transaksi yang mereka lakukan itu bisa banget mengubah harga saham. Biar gampang, kita pakai analogi kolam renang. Kalau pasar saham itu sebuah kolam besar, bandar itu ibaratnya ikan paus, sementara kita, para investor retail, itu ikan-ikan kecil yang berenang di sekitarnya. Kalau ikan paus bergerak, air di seluruh kolam pasti ikut beriak, kan? Nah, itulah efek yang ditimbulkan bandar di market. Terus, apa aja yang bisa dilakuin bandar di pasar saham? Karena modalnya gede banget, mereka bisa melakukan beberapa hal. Pertama, mereka bisa akumulasi, yaitu beli saham secara pelan-pelan dan bertahap. Tujuannya supaya harganya nggak langsung loncat dan mereka bisa dapat barang di harga murah. Setelah barangnya terkumpul banyak dan suplai di pasar menipis, mereka akan masuk ke fase kedua, yaitu mendorong harga naik atau markup. Nah, di fase inilah harga saham bisa naik gila-gilaan. Setelah harga di puncak, mereka akan masuk ke fase ketiga yang paling krusial, yaitu distribusi. Disinilah mereka mulai jualan pelan-pelan ke investor retail yang baru mulai tertarik karena lihat harganya naik terus. Setelah barang mereka habis terjual, mereka akan membiarkan harganya jatuh atau markdown. Siklus klasik ini terus berulang, akumulasi, markup, distribusi, dan markdown. Masalahnya, kita para retail sering banget baru masuk pas harganya udah di puncak, alias di fase distribusi. Sekarang yang paling penting nih, gimana caranya kita tahu kalau sebuah saham lagi dimainin bandar? Ada beberapa ciri yang bisa kamu perhatikan. Pertama, volumenya tiba-tiba naik secara signifikan. Kalau kamu lihat volume transaksi sebuah saham meledak tanpa ada berita atau sentimen positif yang jelas, nah itu patut dicurigai. Kedua, harganya naik pelan tapi sangat konsisten. Ini biasanya ciri-ciri fase akumulasi, di mana bandar lagi nyicil beli barang. Ciri ketiga, terjadi breakout palsu atau fake breakout. Jadi, harganya kayak berhasil menembus level resistance, tapi habis itu langsung jatuh lagi. Ini jebakan klasik buat bikin para pemula beli di harga pucuk. Ciri keempat, saham yang tadinya sepi dan gak liquid, tiba-tiba jadi rame banget dibicarakan dan ditransaksikan. Ini tanda-tanda sahamnya mulai digoreng. Dan yang kelima, lihat bid dan offernya. Kalau ada antrian beli atau jual yang tebalnya nggak wajar, itu kemungkinan besar ada pemain besar yang lagi menopang atau menekan harga. Pertanyaannya sekarang, apakah bandar itu selalu jahat? Jawabannya, nggak juga. Sebenarnya, bandar itu bagian dari ekosistem pasar. Tanpa mereka, market bakal sepi, nggak ada likuiditas, dan saham-saham bagus pun bakal susah buat naik harga. Mereka yang menyediakan likuiditas di pasar. Yang bahaya itu bukan bandarnya, tapi investor retail yang nggak paham cara mainnya dan ikut-ikutan tanpa analisis. Nah, ini dia bagian solusi praktisnya. Gimana cara kita sebagai pemula biar aman menghadapi bandar? Pertama, hindari beli saham gorengan yang nggak jelas fundamentalnya cuma karena ikut-ikutan. Mulailah investasi dari saham-saham big caps atau blue chip yang market cap-nya besar dan lebih sulit untuk dipermainkan. Kedua, follow the trend. Jangan pernah coba-coba melawan arus yang dibuat bandar. Kalau kamu lihat ada tanda-tanda mereka lagi akumulasi, barulah kita bisa ikut masuk pelan-pelan. Ketiga, dan ini wajib hukumnya, selalu pasang cut loss. Ini adalah jaring pengaman kamu supaya nggak jadi korban di fase distribusi. Kalau harga turun sampai batas toleransi rugi kamu, langsung jual, jangan ditahan-tahan dengan harapan bakal naik lagi. Keempat, kalau kamu tipe investor jangka panjang, fokuslah pada saham-saham dengan fundamental bagus.
Investor jangka panjang biasanya nggak akan terlalu terganggu sama noise atau gejolak harga jangka pendek yang dibuat oleh bandar. Jadi, kesimpulan singkatnya, bandar adalah pemain besar dengan modal kuat. Mereka punya siklus mainnya sendiri, akumulasi, markup, distribusi, dan markdown. Kunci buat kita sebagai pemula adalah memahami siklus ini, jangan FOMO, dan selalu punya rencana trading yang jelas. Kalau kamu mau belajar lebih dalam soal gimana cara milih saham bagus yang aman dari gorengan-gorengan bandar, pas banget nih. Di episode selanjutnya kita akan mulai masuk ke analisis fundamental dasar. Jadi, pastikan kamu udah subscribe biar nggak ketinggalannya. Sampai jumpa di video berikutnya.